Selamat pagi semua. Pagi Bu. Sebelum mulai pembelajaran bersama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadi nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baik, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak. Berangkat semua. Bersama-sama sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya tunggu sebentar anak-anak. Silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sekarang akan memulai kesepakatan kelas ya. Jadi ketika kita belajar, kesepakatan kelasnya adalah tolong perhatikan ketika ibu guru menjelaskan dan tetap fokus. Paham? Bersama-sama kita tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pada pelajaran ini, pada materi pembelajaran ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Kalian sudah pernah membaca cerpen, cerita pendek, contoh cerita kancil atau apa pernah? Pernah. Nah, di dalam cerita itu ada unsur-unsur intrinsik, yaitu ada, sebentar ya sebelum saya menampilkan di layar. Bingung. Tolong perhatikan ke depan karena ini laptopnya masih. Jadi unsur-unsur intrinsik cerpen itu
manfaatnya adalah kita akan mengerti di dalamnya ada alur, tokoh, amanah, kemudian penokohan, latar, dan lain sebagainya. Dan suatu saat ketika kalian dewasa, siapa tahu kalian juga akan menjadi orang penulis novel misalnya ya. Coba dipahami di tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dibaca. Sudah? Ini contoh cerita kancil dan buaya yang lapar. Tulisannya tidak terbaca. Menurut kalian terbaca tidak? Kalau kurang terbaca akan saya bacakan lebih jelas. Ya, cerita kancil dan buaya yang lapar. Jadi si kancil dan buaya yang lapar ini intinya adalah ya dari cerita ini, kancil itu berada di hutan. Nah di tengah hutan itu dia harus melewati sungai. Nah di sungai itu ada beberapa buaya. Nah kancil itu ingin menyeberang ke sebelah ke pinggir sungai yang di situ banyak buah-buahannya. Tetapi karena di situ banyak buayanya, kancil punya ide bagaimana caranya supaya kancil itu bisa menyeberang dengan cara supaya buaya itu berkumpul, berbaris. Dia memanggil beberapa buaya, "Hai buaya, kesini, saya akan membagikan hadiah," gitu kata si kancilnya. Di sana raja sedang berpesta. Jadi buayanya itu langsung, "Apa benar kancil kayak gitu kan?" "Iya, kalian kalau mau berbaris nanti kuhitung supaya jumlahnya pas dengan apa yang sudah disiapkan oleh raja kayak gitu hadiahnya." Nah si buayanya itu baris dari pinggir ke pinggir, dari hulu ke hilir, berbaris. Nah si kancilnya itu melompati setiap buayanya. Jadi dihitung urat-uratnya, menghitung 1, 2, 3 sampai ke hilir. Kancilnya bilang, "Terima kasih buaya, kamu sudah membantuku menyeberang," kayak gitu. Inti dari cerita itu adalah sebenarnya ya kancil itu baik, pintar, cerdas. Tidak baiknya karena dia menipu si buaya, karena buayanya cuma dimanfaatin gitu kan. Nah kancilnya ini termasuk tokohnya bagaimana? Watak tokohnya bagaimana? Wataknya kancil bagaimana? Di penokohan, bagian penokohan wataknya kancil bagaimana? Cerdas. Kalau buayanya ceroboh karena mudah percaya. Nah, latarnya di mana tadi? Saya sudah menjelaskan. Di mana? Di mana? Di tengah hutan. Di mana lagi? Di tengah hutan, yang di dalam hutannya itu ada sungai kecilnya. Dan ada beberapa buaya yang hidup di dalam sungai itu. Itu namanya latar tempat. Tokohnya siapa saja di dalam cerita tadi? Tokoh kancil dan buaya. Alurnya bagaimana? Alurnya maju, pintar. Ini ada sedikit catatan ya untuk kalian ingat ya. Sebenarnya di sini juga sudah ada di layar proyektor, namun kalian tidak bisa membacanya lebih jelas. Dan nanti juga akan saya bagikan materi ajarnya. Nah, unsur-unsur cerpen, ada tema, tokoh, alur. Terbaca kan? Terbaca tidak? Tema, kalau tidak terbaca dipakai tulis tema, tokoh, alur, apa lagi? Selain itu ada apa lagi? Penokohan, latar, sudut pandang, amanat, ya kan? Tema, sebelum membuat cerpen kita harus menentukan temanya dulu. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan pokok. Paham tidak? Tema itu adalah gagasan pokok atau ide pokok.
Tokoh, tokoh itu siapa? Peran atau orang yang ada di dalam cerita, baik itu hewan ataupun manusia. Alur. Alur itu ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Ya, alur itu dibagi menjadi 3. Alur itu sama dengan jalannya cerita. Penokohan. Penokohan itu misalkan tadi si kancil wataknya bagaimana? Nah, buaya mudah percaya atau gampang percaya, seperti itu ya. Latar itu ada 2, ada latar tempat sama latar waktu. Amanat itu apa? Ada yang tahu? Pesan moral. Pesan moral. Jadi di dalam sebuah cerita ini tadi yang sudah ada dicontoh tentang kancil dan buaya, pesan moralnya adalah kita sebagai manusia tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya, paham? Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Ayo, kalau sudah paham nanti kita lanjut untuk mengerjakan tugas kelompok. Ayo silakan ditanyakan. Ini ada bagian struktur cerpen juga ya. Klimaks, puncak permasalahan yang menentukan cerita. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik yang terjadi. Koda adalah bagian akhir yang mengandung pesan moral. Kalau koda itu sama seperti dengan amanat. Ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham belum? Ini akan saya bagikan beberapa tugas. Ada tugas kelompok, ada tugas individu juga. Tugas kelompoknya dibagi ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 3 kelompok, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. 3 yang 3 teman. Bersama-sama sebelum saya bagikan kelompok, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kelompok ya. Untuk yang pinggir sebelah sana sudah cukup ya, 4 orang ya. Tolong mejanya di hadap-hadapan. Kalau membelakangi nanti jangan dengar. Nanti ada yang menulis, membaca ceritanya, ada yang presentasi di depan. Mejanya di belakang. Ada yang mencatat nama kelompok, ada yang memberikan isiannya, ada yang membacakan cerpennya, dan ada yang maju untuk presentasi. Dibagi, jangan 1 orang saja yang mengerjakan. Tulis nama kelompoknya sudah, tentukan temanya. Temanya tentukan. Dipahami tema itu apa? Ini materinya sudah saya. Kerjasama, namanya kerja kelompok.
dibaca. Tugas kelompoknya kalian harus kerja sama. Dan di dalam tugas itu kalian tulis dulu nama kelompoknya siapa saja. Kemudian di situ kan sudah ada kan kolom-kolomnya, kelompoknya siapa, amanatnya apa, latarnya di mana. Dari cerpen yang sudah saya bagikan itu, ya paham? Paham? Sudah siap untuk presentasi? Siap? Kelompok 1 silahkan maju untuk perwakilan. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Teman-teman tolong perhatikan kelompok 1 maju. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan untuk ditanggapi ya. Waalaikumsalam. Sebutkan nama kelompoknya. Yang pertama Tiara, yang kedua Lagi, yang ketiga Tia, yang keempat Najwa. Ya, tadi membaca cerpen apa? Cerpen tokohnya Kiko dan Loli. Ya. Kemudian Penokohan penakut 4 kolam waktu siang hari. ini harusnya dibaca dulu dibaca dulu cerpennya sepenggal saja kan tadi sudah dibaca kan? Sudah dibaca. Singkat cerita dari petualangan Kiko dan Kura-Kura ini bagaimana? Nah, baru kemudian bacakan tokoh, penokohan, latar, dan suasana, alur, tema, dan amanat. Jadi nanti temannya yang lain itu ketika menanggapi tahu ceritanya itu tentang apa gitu. Tadi sudah dibacakan. Nah, ceritanya tentang apa singkatnya? Singkatnya di sebuah kolam bernama Kiko. Bernama Kiko. Kiko sangat penasaran dengan dunia luar. Kemudian pada suatu siang yang cerah saat ibu kura-kura tertidur pulas, Kiko memutuskan untuk berpetualang, ya kan? Kemudian tak lama ia bertemu seekor kelinci putih bernama Loli. Loli mengajak Kiko bermain di padang bunga. Mereka tertawa bersama saat Kiko berusaha mengejar kupu-kupu. Namun hari mulai sore dan awan gelap mulai berkumpul. Tiba-tiba Loli melihat seekor rubah licik mengendap-endap. Kiko cepat sembunyi, seru Loli panik. Kiko segera memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Kiko itu kan adalah kura-kura, jadi kepalanya masuk ke dalam tempurungnya untuk bersembunyi. Sudah, kemudian apa? Kikonya akhirnya kembali ke kolam sebelum malam tiba membawa cerita petualangan. Ya, sudah. Jadi di dalam cerita kelompok 1 ini adalah Kiko adalah seekor anak kura-kura. Pada siang hari Kikonya ini sudah dinasihati sama ibunya, jangan main, jangan berpetualangan yang jauh-jauh. Tetapi Kikonya ini bandel, dia melanggar perintah ibunya. Akhirnya Kiko bertemu dengan siapa tadi kak? Loli itu temannya. Dengan rubah licik. Rubah itu dia bisa apa? Memakan hewan-hewan lain karena rubah itu adalah binatang yang berbisa. Paham? Di dalam cerita yang dibacakan oleh kelompok 1 ini, tokohnya siapa Mbak? Tokohnya Kiko dan Loli. Penokohannya penakut. Yang penakut siapa? Yang Kiko atau Loli? Yang Loli. Keduanya. Kemudian tempatnya di kolam. Waktunya siang hari. Suasananya ramai, alurnya campuran, temanya petualangan Kiko si kura-kura. Amanatnya mendengarkan nasihat orang. ya,
dari cerpen yang sudah dibaca tadi tentang apa? Rahasia kotak pensil. Teman-teman, tadi teman kita Juna sudah membacakan cerpen tentang rahasia kotak pensil ajaib. Jadi di sekolah si Dina ini dia mempunyai kuas ajaib. Ya. Kemudian pada siang hari ini di sekolah ada temannya yang dengan ceroboh menggunakan kuasnya. Siapa temannya Dina? Bima. Ayo dibacakan tokoh, penokohan, latar, tempat, dan alurnya. Tokohnya Tina dan Dina. Ya. Penokohannya sifat Dina, Asem dan Ceroboh. Sifat Dina, rajin. Kelihatannya di tempatnya Di ruang kelas. Waktunya pagi menjelang siang. Suasananya bercampur antara Dina dan Bima yang sedang melakukan pensil ajaib. alurnya. Maju. Dan tema tentang rahasia kotak pensil ajaib. Kita tidak boleh merebut hak seseorang. Bagus. Ada yang perlu ditanggapi teman-teman? Sudah paham? Nah, beri aplaus untuk teman kita Juna. Silakan kelompok 3 untuk maju presentasi. Anak-anak boleh menanggapi, kelompok lain boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Mbak Rika. Ya, disebutkan nama kelompoknya. Ya, jadi cerpen yang sudah dibaca tadi tentang apa dirangkum menurut bahasa Rika sendiri. Bagaimana cerita yang sudah dibaca tadi? Jangan langsung ke ini. Ceritanya tadi kan tentang pohon mangga tua di pekarangan kakek. Dari cerita ini bagaimana kesimpulannya? Supaya teman-teman itu tahu dan bisa menanggapi. Kan tadi sudah dibaca kan? Nah, bagaimana isi ceritanya ini bagaimana? Tentang kesabaran. Kesabaran siapa? Kakek Hadi. Jadi kelompok 3 ini tadi ya, dia mengerjakan atau membaca sebuah cerpen dari pohon mangga tua di pekarangan kakek. Jadi kakek ini mempunyai pohon mangga yang sudah tua, yang ada di sebelah rumah kakek atau di pekarangan rumah. Karena pohon mangganya ini sudah tua, jadi buahnya itu sudah mulai sedikit, tidak lebat lagi. Nah, si kakek ini berputus asa. Pohon mangganya tadinya udah mau ditebang, tapi tidak jadi karena ada cucu-cucunya itu yang merawat pohon mangganya itu. Cucu-cucunya kan sekolah, cucu-cucunya kakek. Dia belajar dari pelajaran sekolah untuk merawatnya dengan cara disiram, dipupuk seperti itu. Jadi pohon mangganya berbuah lebat lagi. Paham? Nah, jadi teman kita Rika dari kelompok 3, dia akan membacakan beberapa unsur intrinsik dari cerpen yang sudah dibaca tadi. Silahkan Rika. Ya, tokohnya siapa? Penokohan visi rajin, laki baik, tempat di pekarangan kakek Hadi, waktu siang hari, suasana mengharukan, pohon mangga tua di pekarangan kakek, amanat mengajarkan pabrik kesabaran dan kasih sayang. Anak-anak tadi sudah mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Beri aplaus untuk Mbak Rika. Terima kasih semuanya karena sudah mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah pemahamannya sudah lumayan bagus. Kesimpulan dari cerpen yang sudah kalian baca adalah cerpen adalah bentuk prosa naratif dengan alur tunggal dan jumlah kata pendek. Unsur-unsur utama cerpen mengikuti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Pemahaman tentang struktur dan langkah penyusunannya penting untuk menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran cerpen, siswa diharapkan dapat menganalisis dan menghasilkan karya cerpen yang
berkualitas. Jadi inti dari pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan supaya apa? Supaya bisa menuliskan cerpen menurut gaya bahasamu sendiri. Paham? Suatu saat ketika kalian dewasa, ketika kalian pintar mengarang sebuah cerita dan bisa dijadikan sebuah cerpen atau novel, itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, bisa menghasilkan uang. Ya, bisa dijual buku-bukunya yang sudah dicetak itu. Kalian pernah membeli buku cerita pendek, pernah nggak? Pernah beli bukunya? Nah, itu ada yang menulis. Nah, orang yang menulis itu kan namanya apa? Pengarang. Ya, yang menulis cerpen, yang menulis novel itu disebutnya pengarang atau penulis. Kalian itu sudah benar-benar paham atau belum sih? Ya, kalau sudah benar-benar paham, lanjut ibu kasih tugas mandiri ya. Ada pilihan ganda 1 sampai 10. Yang jawabannya ada di cerpen itu juga. Kalau sudah ada yang selesai, boleh dikumpul dahulu. Sudah selesai semua anak-anak? Baik, ini akan koreksi dulu ya. Itu hasilnya akan saya sebutkan namanya, maju ke depan ya. Tiara, Ahmad Fahurazi, pas dengan hasilnya tidak? Ikanlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang bersama-sama disiapkan dulu alat tulisnya, dimasukkan. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih belajar yang diam di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.